Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cahya Anime Kartika dengan NIM 2214201021 dari kelas 1A Keperawatan. Pada video ini saya akan menjelaskan sistem-sistem apa saja sih yang ada pada tubuh kita dan bagaimana fungsinya. Mari simak penjelasan saya. Pertama adalah sistem saraf. Salah satu organ sistem saraf adalah otak. Bagaimana sih struktur otak tersebut dan apa saja yang ada pada otak tersebut? Dapat kita lihat melalui gambar. Struktur otak tersebut ada otak besar dan otak kecil, di mana fungsinya sama, yaitu untuk mengendalikan tubuh. Dan pada otak terdapat beberapa lobus. Yang pertama ada lobus frontal yang pada gambar terlihat, yang fungsinya untuk mengendalikan emosi yang terletak pada depan otak. Dan yang kedua ada lobus occipital yang terletak pada belakang otak, yang berfungsi untuk mengenali suatu objek, mengenali warna. Dan yang ketiga ada lobus temporal yang terletak di antara telinga kita, yang fungsinya untuk mengendalikan pendengaran. Dan yang terakhir ada lobus parietal yang terletak di belakang lobus frontal, terlihat pada gambar, yang fungsinya untuk merasakan nyeri pada tubuh kita. Selanjutnya, pada sistem saraf ini terdapat 12 pasang saraf kranial yang sudah terdapat pada gambar yang saya paparkan. Yang pertama ada olfaktori sebagai motorik penciuman, yang kedua ada okulomotor sebagai pengedipan mata, dan yang ketiga ada troklear sebagai penggerakan mata keluar ke dalam, ke atas dan ke bawah. Yang keempat ada abdusen sebagai motorik mata. Yang kelima ada vestimuloclear yang berfungsi sebagai motorik pendengaran. Dan selanjutnya ada hipoglossal yang berfungsi sebagai motorik menelan dan pergerakan leher. Dan selanjutnya ada aksesori yang berfungsi sebagai motorik lidah. Selanjutnya ada saraf optik yang berfungsi berkaitan dengan penglihatan. Yang kedua ada saraf trigeminal yang merupakan salah satu saraf terbesar dari ke-12 pasang saraf ini, yang berfungsi sebagai motorik lidah, bibir bawah, dagu, dan rahang. Dan ia juga berfungsi penyampaian informasi dari seluruh anggota tubuh yang berada di wajah. Kemudian ada saraf facial yang berfungsi sebagai motorik wajah. Dan kemudian ada saraf glossoparineal yang berfungsi sebagai penyampaian informasi dari luar ke rongga telinga tengah. Dan selanjutnya ada saraf vagus yang berfungsi sebagai sistem saraf simpatik. Selanjutnya, pada sistem saraf ini terdapat mekanisme gerak refleks. Bagaimana sih terjadi mekanisme gerak refleks tersebut? Mekanisme gerak refleks ini terjadi karena adanya rangsangan yang diterima oleh sel saraf. Urutan terjadinya dari reseptor ke saraf sensorik, kemudian ke tulang sumsum belakang, kemudian ke saraf motorik, lalu ke efektor. Contoh dari mekanisme gerak refleks ini, apabila mata kita terkena debu akan refleks mengedipkan, lalu apabila kita menginjak duri akan terangkat kaki dan secara otomatis. Gerak refleks ini juga terjadi secara otomatis dan tiba-tiba. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini memiliki beberapa organ yang sudah saya paparkan pada gambar, dan beberapa organ ini menghasilkan beberapa hormon juga, dan yang akan saya jelaskan salah satu dari hormon yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut. Yang pertama ada kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon oksitosin yang berguna untuk merangsang otot pada uterus. Yang kedua ada kelenjar tiroid menghasilkan hormon kalsitonin yang berguna untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Dan yang ketiga ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratormon yang berguna untuk mengatur kadar kalsium dalam darah juga dan fosfat tubuh. Dan yang keempat ada kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah. Terus yang kelima ada hormon aldosteron yang dihasilkan dari kelenjar adrenal yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Dan yang keenam ada kelenjar gonad yang menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk memperbaiki dinding-dinding pada uterus. Dan yang terakhir ada kelenjar timus yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk melawan sel-sel kanker. Dan pada yang saya sebutkan pada gambar sudah terletak jelas atau terlihat jelas di mana letak kelenjar tersebut. Yang ketiga ada sistem reproduksi. Pada manusia, sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada wanita. Yang sudah terpaparkan dari gambar, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada ovarium, yang kedua ada fibria, yang ketiga ada tuba fallopi, yang keempat ada uterus, yang kelima ada cervix, dan yang keenam ada vagina.
Yang pertama adalah ovarium. Ovarium fungsinya sebagai pembentuk sel telur. Yang kedua, ada fibria. Fibria berfungsi sebagai tempat atau berfungsi sebagai penangkap dari sel telur yang telah diciptakan oleh ovarium tadi. Yang ketiga, ada tuba fallopi. Tuba fallopi fungsinya tempat fertilisasi dan juga penghubung antara uterus dan ovarium. Yang keempat ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin atau zigot. Yang kelima ada cervix. Cervix berfungsi tempat jalannya bayi atau janin dari uterus. Yang terakhir ada vagina. Vagina berfungsi tempat keluarnya bayi saat melahirkan, dan ia juga berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Yang kedua, ada organ reproduksi pria. Seperti yang sudah dipaparkan dengan gambar, organ reproduksi pria itu terdapat menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Dapat dilihat melalui gambar, bagian luar itu terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada uretra, yang keempat ada testis. Yang pertama ada penis, fungsinya sebagai tempat atau saluran keluarnya urin atau sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum, di dalam skrotum itu terdapat kantung yang berisikan testis yang dia berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar tetap stabil untuk menghasilkan sperma. Yang ketiga ada uretra. Uretra fungsinya sebagai tempat pengeluaran atau saluran dari urin dan sperma. Dan yang terakhir ada testis. Testis berfungsi tempat memproduksi sperma. Dan yang kedua ada bagian dalam. Bagian dalam tersebut dapat dilihat melalui gambar, dapat menjadi dua bagian. Yang pertama ada vas deferens dan yang kedua ada epididymis. Vas deferens berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Dan yang kedua ada epididymis. Epididymis itu berfungsi sebagai menjaga atau tempat penyimpanan sperma sementara. Dan dapat kita lihat sistem reproduksi pria ini juga memiliki 3 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar fasciculus seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang ketiga ada kelenjar Cowpen. Yang pertama ada fasciculus seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk menciptakan sperma atau menghasilkan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang bersifat asam. Yang ketiga ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan menghasilkan zat-zat yang bersifat basah. Yang keempat ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang membuang sisa-sisa metabolisme tubuh melalui urin. Organ-organ sistem perkemihan ada 4, dapat dilihat melalui gambar. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, dan yang keempat ada uretra. Yang pertama adalah ginjal. Fungsi ginjal adalah yang pertama menimbangkan cairan tubuh, yang kedua menyaring darah, dan yang ketiga menghasilkan hormon untuk membentuk sel darah merah. Yang kedua ada ureter. Ureter merupakan saluran panjang antara ginjal dan kandung kemih. Ia untuk menyalurkan urin melalui ginjal yang telah dihasilkan ginjal ke kandung kemih. Dan yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih untuk mengumpulkan urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Dan apabila kandung kemih telah penuh, maka akan melewat dan keluar urin melalui uretra. Yang kelima ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu apa sih? Atau organ-organ apa saja yang ada dalam sistem pernapasan? Sebelumnya kita akan membahas apa itu pernapasan. Pernapasan adalah merupakan penghirupan udara atau berupa oksigen dan diatur oleh sistem pernapasan ini menjadi CO2. Organ-organ sistem pernapasan dapat dilihat melalui gambar, yaitu ada 8. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada epiglotis, yang keempat ada laring, yang kelima ada trakea, yang keenam ada bronkus, yang ketujuh ada bronchiolus, yang ke-8 ada alveolus. Yang pertama akan kita bahas adalah hidung. Hidung dapat dilihat melalui gambar di mana letaknya, yang berfungsi sebagai organ pertama atau penghirupan udara, dan juga ia berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Yang kedua ada faring. Faring berfungsi untuk sebagai saluran penyaluran dari udara yang telah dihirup oleh hidung tadi menuju ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis. Epiglotis itu berfungsi untuk mencegah agar benda-benda asing atau makanan masuk ke saluran pernapasan. Terus yang keempat ada laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dan ia juga berfungsi untuk mencegah benda-benda asing masuk ke saluran pernapasan. Terus selanjutnya ada trakea.
Trakea berfungsi merupakan saluran yang menuju ke paru-paru. Terus yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan saluran penghubung antara trakea dan paru-paru. Terus selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah berfungsi untuk mengendalikan udara atau seberapa banyak udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya ada alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran antara oksigen tadi yang kita hirup menjadi CO2. Yang keenam ada sistem muskuloskeletal. Apa sih sistem muskuloskeletal itu? Sistem muskuloskeletal itu adalah sistem rangka dan otot pada tubuh manusia yang terdapat pada gambar yang sudah saya paparkan. Di sebelah kanan itu merupakan sistem rangka dan di sebelah kiri merupakan sistem otot. Yang pertama akan saya bahas adalah sistem rangka. Dari atas hingga ke tangan itu ada maksila, ada mandibel, ada clavicle, ada humerus, ada sternum, ada ribs, ada carpal, ada ulna, dan ada metacarpal. Dari pinggang hingga ke kaki itu ada pelvis, ada femur, ada patella, ada tibia, dan ada fibula. Dan yang kedua ada sistem otot yang gambarnya terdapat pada sebelah kiri. Bagian atas ada sternocleidomastoid, pectoralis, bicep tricep, dan juga ada brachioradialis, external oblique, dan rectus abdominis. Dan pada bagian bawah terdapat rectus femoris, sartorius, quadriceps, extensor digitorum longus, dan tibialis. Yang ketujuh ada sistem legumen. Salah satu organ sistem legumen adalah kulit. Apa itu kulit dan bagaimana struktur dan anatomi kulit? Kulit adalah bagian terluar dari tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan juga sebagai sistem atau alat ekskresi keringat. Dan bagaimana sih struktur dan anatomi kulit tersebut dapat kita lihat melalui gambar. Struktur dan anatomi kulit tersebut memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, yang kedua adalah lapisan dermis, dan yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan bagian terluar yang paling terluar dan ia juga berfungsi sebagai memberi warna pada kulit dan ia memiliki beberapa lapisan atau stratum. Yang pertama ada lapisan basal yang berfungsi sebagai tempat utama pembelahan sel aktif untuk membentuk lapisan luar epidermis. Yang kedua ada lapisan wapiji yang berfungsi untuk membentuk kuku, rambut, dan keringat. Yang ketiga ada stratum granulosom yang berfungsi untuk agar bakteri kuman tidak masuk ke dalam tubuh. Yang keempat ada stratum lucidum yang berfungsi untuk meredakan gesekan antara lapisan epidermis. Yang terakhir ada lapisan atau stratum corneum yang berfungsi untuk menyerap air dan dia merupakan lapisan yang paling dalam. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan lapisan tengah, tebalnya 0,5 sampai 3 mm dan ia di dalam dermis terdapat kelenjar minyak, lendir, dan juga kelenjar lambut. Dan yang terakhir ada lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan yang paling dalam terdapat pada kulit dan ia berfungsi sebagai penyimpan energi dan meredakan benturan pada kulit. Yang kedelapan ada sistem kardiovaskuler. Salah satu organ sistem kardiovaskuler adalah jantung. Bagaimana sih anatomi jantung tersebut? Dapat kita lihat melalui gambar. Anatomi jantung tersebut ada aorta, ada bilik kanan atau vertikal kanan, ada bilik kiri atau vertikal kiri, ada serambi kanan atau atrium kanan, ada serambi kiri atau atrium kiri. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Pada gambar terdapat gambar sistem peredaran darah yang akan saya jelaskan dari seluruh tubuh menuju ke vena cava, lalu pergi ke atrium kanan menuju vertikal kanan melewati katup trigospidalis, lalu darah yang mengandung oksigen akan pergi ke paru-paru dan masuk ke paru-paru. Kemudian vena pulmonalis menuju ke atrium kiri menuju ke vertikal kiri melewati katup bicuspidalis dan lalu pergi ke aorta dan beredar ke seluruh tubuh. Dan begitulah sistem peredaran darah yang terjadi dalam tubuh kita secara terus-menerus. Yang kesembilan ada sistem hematologi. Sistem hematologi ini adalah darah dan darah memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada plasma darah dan begini bentuknya pada gambar yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan mengangkut zat-zat penting pada darah kita yang jumlahnya sangat banyak terdapat pada sel darah kita. Yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah dan begini gambarnya.
yang berfungsi untuk pengangkutan oksigen yang jumlahnya 4-6 juta eritrosit pada setiap tubuh manusia. Dan yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih yang begini bentuknya dan berfungsi sebagai imunitas pada tubuh kita yang berjumlah 4.500 hingga 10.000 pada setiap tubuh manusia. Dan yang selanjutnya ada trombosit. Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah dan begini gambarnya yang jumlahnya 150.000 hingga 450.000 pada setiap tubuh manusia. Pada eritrosit terdapat hemoglobin dan begini gambarnya. Hemoglobin itu berfungsi untuk memberikan darah atau memberikan warna pada darah. Yang terakhir ada sistem pencernaan. Apa saja sih organ-organ atau struktur sistem pencernaan tersebut? Dapat dilihat melalui gambar. Sistem pencernaan tersebut ada beberapa organ. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut adalah tempat memasukkan makanan dan dia juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah, dan yang ketiga ada kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua ada lidah yang berfungsi untuk memasukkan makanan. Dan yang ketiga sebagai kelenjar ludah yang berfungsi sebagai pelumas makanan. Dan selanjutnya ada faring atau kerongkongan yang merupakan saluran antara mulut ke lambung. Dan selanjutnya ada lambung, di mana fungsi lambung tersebut adalah untuk mengolah makanan dan dia juga menyerap berbagai zat-zat yang diperlukan untuk tubuh yang diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Dapat dilihat dari gambar di mana letak rongga mulut, faring, dan juga lambung tersebut. Dan selanjutnya ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah kita konsumsi dan letaknya di bawah lambung. Nah, selanjutnya ada usus besar, yang dimana berfungsi sebagai membuang sisa-sisa zat makanan yang tidak perlu yang telah diolah oleh lambung tadi. Dan kemudian ada rektum atau anus, yang dimana fungsinya sebagai tempat atau saluran pembuangan dari sisa-sisa makanan yang telah dihasilkan dari usus besar tersebut yang dilihat dari gambar dan dikeluarkan melalui anus. Dan sistem pencernaan memiliki 3 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar empedu, yang kedua ada hati, dan yang ketiga ada kelenjar pankreas. Yang pertama ada kelenjar hati. Kelenjar hati berfungsi untuk menghasilkan empedu dan ia juga untuk menyaring racun. Yang kedua ada kelenjar pankreas untuk menghasilkan insulin dalam tubuh, dan yang terakhir ada kelenjar empedu. Kelenjar empedu berfungsi untuk menyimpan atau menampung empedu yang telah dihasilkan oleh hati tadi.